Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niki Akila Putri dengan NIM 24364024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik vektor dan juga penerapannya dalam bidang teknik elektro. Vektor merupakan konsep dasar dalam aljabar linear yang sangat penting dalam bidang teknik elektro. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau norm dan arah, dan berperan penting dalam merepresentasikan berbagai fenomena fisika maupun teknik, seperti medan listrik, medan magnet, arus, dan tegangan listrik. Dalam praktik teknik elektro sendiri, penerapan vektor terlihat jelas pada analisis rangkaian arus bolak-balik atau AC, di mana arus dan tegangan dinyatakan dalam bentuk fasor, yaitu sebuah representasi vektor kompleks yang mempermudah analisis sistem listrik. Apa itu vektor? Vektor ialah besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor ini berbeda dengan skalar, di mana kalau besaran skalar itu hanya memiliki nilai, sedangkan untuk besaran vektor wajib memiliki nilai dan arah. Sebuah vektor dapat disajikan secara geometris dalam bentuk ruas garis berarah atau anak panah. Misalkan seperti pada gambar ini, di mana arah panah ini menunjukkan arah vektor, sementara panjang dari A ke B ini menunjukkan besaran vektor. Di dalam vektor ini juga terdapat titik awal dan titik ujung, di mana titik awalnya ialah A dan titik ujungnya adalah B. Dalam penulisannya, vektor bisa juga dibuat dalam bentuk huruf kecil tebal atau dalam bentuk huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Selanjutnya, penyajian vektor. Vektor dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu vektor sebagai matriks kolom, yang kedua vektor sebagai pasangan bilangan, dan yang ketiga vektor sebagai kombinasi satuan. Yang pertama itu mengenai vektor sebagai matriks kolom. Misalkan di sebuah vektor dimensi 2 terdapat komponen Vx dan Vy, maka kita bisa saja membuat vektor itu dalam bentuk matriks kolom seperti ini. Sedangkan yang ini untuk vektor di dimensi 3 dengan komponennya Fx, Vy, dan Vz. Yang kedua, vektor sebagai pasangan bilangan. Untuk vektor sebagai pasangan bilangan ini, kita bisa membuatnya dalam seperti matriks baris. Itu bedanya untuk vektor ini dilengkapi dengan tanda koma. Misalkan sebuah vektor V memiliki komponen Vx dan Vy, maka kita bisa buat vektornya yaitu vektor Vx, vektor Vy untuk di dimensi 2, sedangkan untuk di dimensi 3 bisa kita buat bahwa vektor V ialah Vx, Vy, Vz. Yang ketiga, vektor sebagai kombinasi satuan. Itu kombinasi satuan I, J, dan K. Untuk dimensi 2, itu hanya membutuhkan satuan I dan J. Sementara untuk dimensi 3, kita menggunakan semuanya, yaitu satuan I, J, dan K. Contohnya, sebuah vektor V dengan komponen Vx dan Vy dinyatakan dalam bentuk kombinasi satuan, yaitu Vxi ditambah Vj. Sedangkan untuk di dimensi 3-nya, vektor V sama dengan Vxi ditambah Vj ditambah Vzk. Ini terdapat sebuah contoh, misalkan sebuah vektor V dengan dimensi 3 memiliki komponen 2, 3, dan 5. Bisa kita sajikan dalam bentuk matriks kolom, di mana komponen-komponen Vx-nya bisa kita ganti dengan 2, Vy diganti dengan 3, dan Vz diganti dengan 5. Maka akan membentuk sebuah matriks kolom seperti ini. Kemudian kita nyatakan vektor sebagai pasangan bilangan, tinggal diganti nilai komponen vektor V tersebut dengan angka 2, 3, dan 5.
Begitu juga dengan, vektor sebagai kombinasi satuan, itu menjadi 2i ditambah 3j ditambah 5k. Selanjutnya ialah komponen vektor. Komponen vektor ini, eee, apabila diketahui sebuah vektor, tapi yang diberikan itu hanya berupa titik-titik saja. Misalkan vektor pada dimensi 2. Misalkan di sini terdapat sebuah vektor P atau vektor U dengan titik P1-nya itu terletak pada X1, Y1, sedangkan untuk titik P2-nya terletak pada X2, Y2. Maka untuk mencari vektor U ini bisa kita gunakan dengan cara mengurangkan Eee, pek titik P2 dikurang dengan titik P1, yaitu X2 dikurang X1, Y2 dikurangi 1. Begitu juga pada vektor, pada dimensi 3. Di sini diketahui bahwa titik P1 terletak pada X1, Y1, dan Z1, dan titik P2 terletak pada X2, Y2, dan Z2. Kita bisa mencari vektor U-nya itu dengan cara X2 dikurang X1, Y2 dikurangi 1, Z2 dikurang Z1. Selanjutnya ialah panjang vektor. Panjang vektor sendiri ialah besaran skalar yang menyatakan vektor tanpa memperhatikan arahnya. Misalkan sebuah vektor V berdimensi 2 dengan komponen XY dapat kita definisikan panjang vektornya sebagai norm vektor U sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Begitu juga dengan vektor V di dimensi 3 dengan komponen X, Y, Z dapat kita definisikan panjang vektornya sebagai norm norm V vektor V sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa definisi dari panjang vektor ini ialah norm vektor sama dengan akar dari penjumlahan komponen kuadrat. Di sini diberikan sebuah contoh, misalkan tentukan jarak antara dua titik yang memiliki koordinat, di mana A terletak pada titik 2,3 dan B terletak pada titik 5,7. Kita bisa menggunakan panjang vektor, di mana, norm vektor AB sama dengan akar dari komponen-komponen yang berada pada bidang yang sama, yaitu BX dikurang dengan AX dikuadratkan, ditambah dengan BY dikurang AY dikuadratkan. Itu tinggal dimasukkan saja nilainya, di mana nilai BX itu adalah 5, nilai X adalah 2, dan untuk nilai BY-nya adalah 7 dan nilai AY-nya adalah 3 dan didapatkan hasilnya ialah 5. Selanjutnya mengenai jenis-jenis vektor. Jenis-jenis vektor ini terdapat tiga buah. Yang pertama itu ada vektor posisi. Vektor posisi ini ialah vektor yang titik awalnya itu ialah 0. Misalkan pada dimensi 2 itu sebuah vektor V itu memiliki vektor posisinya adalah 0,0, sedangkan untuk dimensi 3-nya, vektor V terletak pada titik 0,0,0. Yang kedua itu ialah vektor satuan. Vektor satuan ini ialah vektor yang panjangnya itu ialah 1. Biasanya ditandai dengan satuan I, J, dan K, di mana setiap satuan I, J, K ini menunjukkan sumbu yang ada pada koordinat. Kemudian ada vektor 0. Vektor I0 ini adalah vektor yang memiliki panjang itu sama dengan 0 dan tidak memiliki arah. Tidak memiliki arah ini maksudnya karena vektor 0 itu berbentuk titik dan menunjukkan ke segala arah. Selain itu, vektor 0 ini juga disebut sebagai elemen identitas pada penjumlahan dua vektor. Misalkan sebuah vektor U ditambah dengan vektor 0 sama dengan vektor U itu sendiri atau, di mana vektor 0 ini tidak akan merubah nilai vektor yang lain.
Selanjutnya ialah operasi-operasi vektor. Yang pertama, penjumlahan vektor. Misalkan diketahui bahwa sebuah vektor U memiliki komponen U1, U2, sedangkan vektor V memiliki komponen V1 dan V2. Penjumlahan vektor ini bisa kita lakukan dengan cara U1, U2 ditambah dengan V1, V2 dengan menjumlahkan komponen-komponen yang sebidang, yaitu U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Selanjutnya ialah pengurangan vektor. Prinsip pengurangan vektor ini sama dengan penjumlahan vektor. Bedanya untuk pengurangan vektor ini kita akan mengurangkannya dengan vektor negatifnya. Misalkan diketahui sebuah vektor U dengan komponen U1, U2 dan vektor V dengan komponen V1, V2. Untuk mencari selisih atau pengurangan vektornya, bisa kita nyatakan bahwa vektor U ditambah dengan minus vektor V atau vektor negatif dari vektor V. Itu sama dengan U1 U2 ditambah dengan minus V1 kurang V2. Nah, jadi bisa dibuat berarti bahwa pengurangan vektor itu ialah U1 dikurang V1, U2 dikurang V2. Selanjutnya, perkalian vektor dengan skalar. Misalkan sebuah vektor U dengan komponen U1 V2 dan juga K adalah bilangan real atau skalar, maka perkalian vektornya ialah K dikali dengan vektor U sama dengan K U1, K U2. Itu dengan cara tinggal dikalikan ke dalam, yaitu K dikali dengan U1, K dikali dengan U2. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa nilai K ini bisa mempengaruhi arah dari vektor yang dihasilkan. Itu apabila nilai K ini lebih besar dari 0, maka hasil arah dari vektor hasil itu sama dengan vektor asal. Sementara apabila nilai K ini lebih kecil dari 0, maka arah dari hasil vektor itu berbanding terbalik dengan arah vektor asal. Selanjutnya, perkalian dua vektor. Untuk perkalian dua vektor ini terbagi juga menjadi dua, itu perkalian titik atau dot product dan juga perkalian silang atau cross product. Perkalian titik dan perkalian silang ini menghasilkan dua hal yang berbeda. Untuk perkalian titik itu akan menghasilkan sebuah skalar, sedangkan perkalian silang akan menghasilkan vektor baru. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai perkalian titik atau dot product. Jika U dan V adalah vektor pada dimensi yang sama, maka dot product dapat didefinisikan sebagai vektor U dot vektor V sama dengan norm vektor U dikali dengan norm vektor V dikali cos alpha. Cos alpha ini ialah sudut yang terletak di antara vektor U dan juga vektor V. Contohnya seperti ini, diketahui dua buah vektor, yaitu vektor U dan vektor V, yang memiliki panjang. Untuk vektor U-nya ialah 5 dan vektor V-nya adalah 6. Dan sudut antara kedua vektor tersebut adalah 60 derajat Celcius. Tentukan hasil perkalian vektor U dan vektor V. Tadi kita sudah dijelaskan bahwa vektor U dot vektor V itu sama dengan norm vektor U dikali dengan norm vektor V dikali dengan cos alpha. Dengan dimasukkan nilainya, yaitu nilai dari norm vektor U ialah 5, nilai dari norm vektor V ialah 6, dan untuk sudut yang ada di antara kedua vektor tersebut adalah 60 derajat. Untuk cos 60 derajat ini sama dengan 0,5, kemudian tinggal dikali 5 dikali 6 dikali 0,5 dan didapatkan 15. Selanjutnya ialah perkalian silang atau cross product. Perkalian silang ini terjadi pada vektor-vektor di ruang dimensi 3.
Misalkan sebuah vektor U dengan komponen U1, U2, dan U3, dan juga vektor V sama dengan komponen V1, V2, dan V3 bisa didefinisikan perkalian silangnya yaitu dalam bentuk determinan, di mana vektor U dikali vektor V eee, sama dengan determinan dari vektor-vektor tersebut, di mana baris pertama ini berisikan satuannya yaitu ada I, J, dan K. Untuk baris keduanya berisikan komponen-komponen dari vektor U yaitu U1, U2, dan U3. Begitu juga untuk baris ketiganya berisikan komponen-komponen di vektor V. Apabila yang ditanya itu ialah vektor V dikali dengan vektor U, maka yang ada di baris kedua ini ialah komponen-komponen di vektor V. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan cara konfaktor baris pertama. Di sini baris pertamanya itu ada I, J, dan K. Pertama, terlebih dahulu kita akan menyelesaikan yang I, yaitu dengan cara mengalinya dengan minornya, yaitu U2 dikali dengan V3 dikurang U3 dikali dengan V2. Untuk J-nya, yaitu kita juga kali dengan minornya, yaitu U1 dikali dengan U3 dikurang dengan U3 dikali V1. Dan untuk yang K, yaitu U U1 dikali dengan V2, U2 dikali V1. Tapi nilai I ini akan bernilai positif, sedangkan nilai J ini bernilai negatif dan K ini juga bernilai positif. Jadi dapat kita buat dalam bentuk persamaan ini, yaitu U2 dikurang V3. U2 dikali V3 dikurang U3 dikali V2. Untuk yang I-nya dikurang dengan U1 dikali V3 dikurang U3 dikali V1 untuk nilai J-nya, dan U1 dikali V2 dikurang U2 dikali V1 untuk K-nya. Misalkan sebuah vektor W itu ortogonal terhadap dua vektor, yaitu ortogonal terhadap vektor U dengan komponen 2, -1, 3, dan vektor V dengan komponen 2, 4, dan -1. Di sini kita disuruh untuk menentukan vektor W-nya. Karena vektor W tersebut harus tegak lurus terhadap vektor U dan vektor V, maka bisa kita buat bahwa vektor W itu sama dengan perkalian silang antara vektor U dan vektor V. Ini kita buat dalam bentuk matriks, kemudian kita cari itu dengan cara konfaktor baris pertama, yaitu yang pertama itu dengan yang I terlebih dahulu, yaitu dengan cara -1 dikali dengan -2 dikurang dengan 3 dikali dengan 4 untuk I-nya, dan sedangkan untuk J-nya itu dengan U2 dikali dengan -2, 3 dikurang 3 dikali 1, dan untuk yang K-nya adalah 2 dikali 4 kurang 1 dikali 1 untuk K-nya. Kemudian kita selesaikan, -1 dikali -2, 2, 3 dikali 4, 12, karena ini negatif, maka jadinya 2 dikurang 12, sedangkan yang J-nya yaitu -2 dikali 2, -4, 3 dikali 1, 3, 2 dikali 4, 8, -1 dikali 1, 1. Kita selesaikan, 2 dikurang 12 didapat -10i, -4 dikurang 3, -7, -7 dikali dengan minus, yaitu menghasilkan positif, jadinya 7C, dan 8 tambah 1, yaitu 9K. Jadi vektor W itu ialah -10,7,9. Selanjutnya ialah penerapan vektor dalam bidang teknik elektro. Salah satu penerapan vektor itu terletak pada analisis fasor.
pada arus AC. Misalkan, sebuah rangkaian RL paralel dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 120 volt. Rangkaian tersebut terdiri dari sebuah resistor dengan hambatan 10 ohm dan sebuah induktor dengan reaktansi induktif 5 ohm. Dengan menggunakan konsep vektor atau fasor, tentukan besar arus pada masing-masing cabang rangkaian, arus total yang mengalir pada rangkaian, serta sudut fase antara arus total dan tegangan sumber. Dan kemudian jelaskan juga hubungan fase yang terjadi pada rangkaian tersebut. Pertama, kita akan mencari terlebih dahulu arus yang ada pada masing-masing cabang rangkaian. Yang pertama, arus pada resistor itu IR sama dengan V dibagi dengan R. V ini adalah sumber tegangannya yaitu 120 volt dan R ini adalah hambatannya yaitu 10 ohm. Tinggal dibagi 120 dibagi 10 itu sama dengan 12 ampere untuk arus yang ada pada resistor. Selanjutnya arus pada induktor yaitu IL. IL sama dengan V dibagi dengan XL sama dengan 120 dan bagi 15 dan didapatkan 8 ampere. Selanjutnya arus total pada rangkaian. Karena pada L L LC paralel ini resistor itu sefase dengan tegangan dan arus itu pada induktor tertinggal sebanyak 90 derajat, maka arus total itu dapat diperoleh dari penjumlah vektor I sama dengan IR kuadrat, akar dari IR kuadrat ditambah dengan IL kuadrat. IR nilai yang kita cari tadi, IR adalah 12 ditambah dengan 8, 12 kuadrat, 144 ditambah dengan 8 kuadrat, yaitu 64, itu didapatkan akar dari 208. Akar dari 208 ini ialah lebih kurang 14,42. Jadi, arus total yang ada pada rangkaian tersebut lebih kurang 14,42 ampere. Selanjutnya, sudut fase antara arus total dan tegangan sumber. Itu dengan cara tan theta sama dengan IL per IR sama dengan 8 dibagi 12 dan didapatkan bahwa untuk sudut fasenya ialah 33,69 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa arus total rangkaian tertinggal terhadap tegangan sumber sebesar 33,69 derajat yang menunjukkan bahwa rangkaian RL paralel ini bersifat induktif. Nah, berdasarkan dari penjelasan mengenai vektor dan juga penerapan vektor dalam bidang teknik elektro, dapat kita simpulkan bahwa konsep vektor memiliki peranan yang sangat penting dalam teknik elektro, khususnya dalam analisis rangkaian arus bolak-balik atau AC. Arus dan tegangan ini direpresentasikan dalam bentuk fasor yang secara matematis merupakan vektor kompleks. Penggunaan konsep vektor memungkinkan analisis hubungan magnitudo dan fase, seperti pada rangkaian RL paralel tadi dilakukan secara lebih sistematis dan akurat, sehingga mempermudah penentuan arus total dan sudut fase rangkaian. Maka mungkin sekian presentasi saya mengenai topik vektor dan juga penerapannya dalam bidang teknik elektro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.